Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat ya, walaupun kita masih harus belajar dari rumah. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang how much dan how many. Sebelum kita membahas, mengingat materi yang minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang countable noun dan uncountable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Nah, coba anak-anak masih ingat tidak kata benda atau contoh-contoh kata benda yang dapat dihitung? Kalau tidak ingat, silahkan dibuka lagi buku tulisnya ya. Itu sudah ada di tugas minggu lalu. Contohnya ada apel, terus ada permen, terus ada juga telur, dan masih banyak yang lain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menyatakan jumlah dari kata benda tersebut. Contohnya, misalnya kalau kita mau bilang sebuah permen, kita bisa bilang a candy. Jadi, sebuah permen itu bahasa Inggrisnya a candy. Kemudian apel. Apel dalam bahasa Inggris apel adalah apple. Nah, kalau kita mau bilang sebuah apel, berarti depannya ditambahin an. Jadi an apple. An apple. Nah, untuk menyatakan benda yang jumlahnya hanya satu, maka di depan kata benda harus ditambah dengan a atau e atau en. Ya, jadi untuk menyatakan jumlah, kalau jumlahnya hanya ada satu, maka di depan kata bendanya harus ditambah e atau en. Misalnya a candy atau an apple atau an egg. Sebuah telur, an egg. Nah, kemudian kalau kita mau menyatakan 2 buah permen atau 3 buah permen atau pokoknya jumlahnya lebih dari 1, itu tidak ditambahkan dengan e, tapi belakang dari kata bendanya ditambahi s atau is. Nah, contohnya 2 buah permen. Masih ingat bahasa Inggrisnya 2 adalah two. Permen bahasa Inggrisnya candy. Tapi kalau dia lebih dari 1, ditambahin is, jadi candies. Jadi 2 buah permen adalah 2 candies. Kemudian ada apel, apple. Karena apelnya lebih dari 1, maka di belakangnya ditambahin s. Jadi 2 itu kan 2, kemudian apple-nya ditambahin s, jadi apples. Jadi 2 apples. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar yang uncountable. Uncountable itu kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya apa? Minggu lalu kita sudah belajar. Ada nasi atau rice, ada teh atau tea, ada kopi atau coffee. Kemudian ada mie atau noodle. Nah, karena kata benda ini tidak dapat dihitung, maka baik di depan maupun di belakang kata bendanya tidak ditambahin apa-apa. Jadi nggak ada rice gitu, nggak ada. Atau rices pakai s gitu, nggak ada. Jadi untuk kata benda yang masuk dalam kategori uncountable atau kata benda yang tidak dapat dihitung, itu baik di depan maupun di belakangnya tidak ada tambahan apapun. Jadi nggak kayak yang tadi. Kalau tadi kan countable itu misalnya bilang sebuah permen, kan ada a candy. Kalau nasi, mie, rice, noodle, tea, coffee itu nggak bisa dikasih kasih n atau di belakangnya dikasih s atau is, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa dihitung. Oke. Nah, selanjutnya
kita akan belajar tentang menyatakan banyak. Nah, misalnya kita mau bilang, wih, ada banyak permen. Gimana caranya, Bu, buat bilang ada banyak permen? Nah, ini. Jadi, karena tadi anak-anak ingat kan kalau permen itu termasuk countable atau kata benda yang dapat dihitung. Nah, untuk kata benda yang dapat dihitung, untuk bilang ada banyak permen, itu caranya seperti ini. Many candies. Many itu banyak. Candies itu permen. Jadi ada banyak permen. Many candies. Selanjutnya ada contoh lain yaitu many orange. Many apa tadi? Banyak. Orange itu jeruk. Jadi ada banyak jeruk. Terus selanjutnya ada many books. Many banyak, books buku. Selanjutnya ada many apples. Many itu banyak, apples apel. Jadi ada banyak apel. Jadi ini ya caranya untuk menyatakan banyak dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dia termasuk dalam countable atau kata benda yang bisa dihitung, maka dia menggunakan many. Jadi banyak permen, many candies. Banyak jeruk, many orange. Banyak buku, many books. Banyak apel, many apples. Nah, ini kan untuk kata benda yang bisa dihitung. Lalu bagaimana, Bu, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung? Nah, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, kita menggunakan much. Much. Contohnya, much noodle, much coffee, much rice, much money. Much noodle artinya banyak mie, tapi kan mie tidak bisa dihitung. Jadi dia menggunakan much, bukan menggunakan many. Dan di belakangnya noodle tidak ada s atau is karena dia tidak bisa dihitung. Selanjutnya, much coffee, banyak kopi. Selanjutnya ada much rice, yaitu banyak nasi. Terus ada much money, banyak uang. Uang itu dalam bahasa Inggris termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Sampai sini ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi WA Butika ya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana caranya, Bu, untuk menanyakan berapa banyak? Contohnya, misalnya, ada berapa banyak telur yang kamu makan? How many eggs do you eat? Tadi kita sudah belajar many ya. Many itu artinya banyak. Nah, kalau kita mau nanya berapa banyak, itu menggunakan how many. How many. How many. Itu artinya berapa banyak. Tapi how many ini hanya untuk digunakan kata-kata benda atau kata-kata benda yang termasuk dalam countable noun atau kata-kata benda yang termasuk bisa dihitung. Contohnya tadi, telur kan bisa dihitung. Nah, jadi dia pakai how many. Jadi kalau misalnya teman-teman atau adik-adik mau nanya, berapa banyak telur yang kamu makan? How many eggs do you eat? Contoh lainnya, misalnya mau nanya, berapa banyak mangga yang kamu makan? How many mangoes do you eat? Ya, jadi untuk menanyakan berapa banyak, itu menggunakan how many. Kalau kata bendanya itu bisa dihitung. Jadi anak-anak harus mulai menghafal kata benda yang termasuk bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Kan kemarin minggu kemarin juga sudah dituliskan daftar atau contoh-contoh kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, itu nanti dibuka lagi ya sambil belajar ini. Selanjutnya, untuk bertanya berapa banyak benda yang tidak bisa dihitung menggunakan how much. How much. Contohnya, how much rice do you eat? Berapa banyak nasi yang kamu makan? Atau, how much chocolate do you eat? Berapa banyak coklat yang kamu makan? Ya, jadi untuk menanyakan
jumlah benda yang tidak bisa dihitung itu menggunakan how much. How much rice do you eat? Berapa banyak nasi yang kamu makan? How much chocolate do you eat? Berapa banyak coklat yang kamu makan? How much noodle do you eat? Berapa banyak mie yang kamu makan? Gitu. How much tea do you drink? Berapa banyak teh yang kamu minum? Jadi untuk bertanya berapa banyak itu kita harus tahu dulu. Bendanya itu benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Kalau bendanya bisa dihitung maka dia menggunakan how many. Kalau bendanya tidak bisa dihitung maka menggunakan how much. Oke. Nah, selanjutnya tugas. Tugasnya adalah setelah membaca materi dan memahami materi yang Bu Guru sampaikan barusan, silahkan mengerjakan LKS-nya halaman 8 sampai halaman 10, langsung dikerjakan di LKS, kemudian setelah selesai dikerjakan, difoto dan dikirimkan ke link yang Bu Guru share di grup ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama lengkapnya di LKS. Jika masih ada yang belum paham tentang materinya, silahkan menghubungi Bu Guru via WA. Oke, selamat mengerjakan dan selamat belajar. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.